Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Apa kabar Ibu Santi hari ini? Alhamdulillah hari ini saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Ibu Dwi? Alhamdulillah saya juga kabarnya baik, Ibu. Ibu Santi, katanya hari ini ada yang mau diceritakan sama saya ya, Bu. Iya, Bu. Baik Ibu Santi, namun waktu kita untuk saling mengobrol-ngobrol ini mungkin 10 sampai dengan 15 menit ya, Ibu. Jadi kita paskan dengan waktu segitu ya, Bu ya. Nah, apa nih Bu yang ingin Ibu ceritakan dengan saya? Iya, ini Bu, begini Bu Dwi. Saya ini sedikit ada masalahan lah mengenai anak didik saya di sekolah. Umumnya, khususnya di kelas. Nah, Ya, anak saya itu di sekolah saya itu mayoritas itu ada dua suku. Satu suku Bali, yang satunya lagi adalah suku Serawai. iya. Nah, di sini karena ada terdapat dua suku ini, maka Iya. mereka itu sulit sekali untuk bekerja sama dengan temannya yang berbeda suku. Mereka itu suka membeda-bedakan suku, agama, dan rasnya, begitu. Nah, di sini saya tuh kewalahan begitu, terutama di kelas saya. Saya kelas 4 ya Bu Dwi ya. Itu Bu Dwi. Baik Ibu, kalau bisa saya garis bawahi, permasalahan yang Ibu Santi ini rasakan itu adalah Ibu kesulitan ya untuk membuat anak bisa bekerja sama tanpa anak itu membedakan agama, suku dan rasnya ya Bu. Kemudian anak di sini sepertinya lebih senang bergaul dan bekerja sama di dalam kelas dengan ras yang sama-sama seperti mereka ya Bu ya, atau suku yang sama ya Bu. Iya Bu Dwi, begitulah kira-kira. Kira-kira dari percakapan kita hari ini Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan atau apa yang ingin Ibu capai? Saya itu Bu sangat berharap sekali agar anak-anak saya itu, anak-anak didik saya itu bisa mengubah pemikiran mereka dari Ya, memahami perbedaan itu bukanlah hal yang buruk begitu. Tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, mereka itu keinginan saya itu mereka bisa saling menghargai, menghormati satu sama lain, bekerja, bekerja sama, bermain bersama-sama tanpa membedakan agama, suku, dan rasnya. ya baik Ibu. Jadi Ibu Santi mengharapkan adanya perubahan pada kebiasaan anak ya Bu ya. Kira-kira perubahan seperti apa yang ingin Ibu Santi lihat atau ingin didapatkan? Saya itu, Bu, ingin sekali perubahan yang saya inginkan itu dapatkan dari segi anak-anak itu belajar, bermain, saling menghargai itu bersama-sama gitu. Enak sekali kalau dilihat ya, kalau mereka itu berkumpul bersama, tidak berkelompok, tidak membeda-bedakan. Saya suka seperti itu, Bu, melihat anak-anak itu gitu. Nah, dari yang Ibu Santi sampaikan tadi, bila anak yang sudah bisa tidak membeda-bedakan lagi agama, suku, dan rasnya, dia bisa bermain, bisa belajar bersama, berarti kan itu pada kondisi yang ideal ya, Bu. Nah, kalau bisa kita levelkan, itu berada di level 10 ya, Bu ya. Nah, kira-kira di sekolah Ibu ini, pada saat ini itu berada di level berapa, Bu? Kira-kira berada di level 6, Bu. Saya rasa, iya, di level 6 deh. Oke, di level 6 ya, Bu. Nah, di kondisi saat ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pada sikap anak tersebut?
Saya sih nggak muluk-muluk ya Bu Dwi ya. Saya itu maunya itu anak itu cukup di level 8 lah. Udah cukup sih bagi saya itu. Karena kan sulit sekali untuk mencapai ke level 10 ya. Jadi cukup di level 8 bagi saya sudah lumayan lah, sudah mencapai seperti itu. Iya, iya. Dari level 6 ke level 8 ya, Bu, ya? Berarti ada 2 level yang ditingkatkan ya, Bu? Nah, kira-kira usaha seperti apa yang Ibu Santi lakukan untuk mencapai, adanya perubahan tersebut? Iya. eh untuk mencapai di level 8 itu, Bu, mungkin saya akan melakukan beberapa rencana. Em, yang pertama, saya akan melakukan pembiasaan pada setiap pembelajaran di kelas. Anak-anak itu Ya. rencananya saya akan kelompokkan tanpa membedakan suku dan ras agama, begitu. Terus yang kedua, saya akan memberikan pengarahan bahwa keberagaman itu indah sekali kalau kita rasakan meskipun berbeda agama, suku dan ras, lebih banyak suku lebih enak lagi dipandang, lebih ada lagi agama lebih enak lagi karena kita akan mengetahui bagaimana cara agama dan suku lain itu bersosialisasi, bekerja sama dengan yang teman-teman yang lainnya, Iya, tetapi tetap satu juga. Saling bekerja sama itu di situ iya. seperti dimensi profil pelajar Pancasila kita, berkebinekaan global begitu Bu Dwi. Terus serta yang ketiga itu saya itu mengimpikan atau berharap itu selalu melakukan budaya positif ya. Saya selalu melakukan budaya positif rencananya itu dengan mengingatkan keyakinan kembali kepada anak-anak saya dan anak murid saya itu bahwa seperti saling menghormati, saling menghargai dengan tidak membeda-bedakan agama, suku, dan ras tersebut. Gitu. Oke, Ibu. Berarti Ibu akan merencanakan nih kegiatan dengan pembiasaan, kemudian pengarahan kepada anak, serta melakukan budaya positif seperti mengingatkan kembali anak apa itu keyakinan kelas. Kemudian dari yang sudah dilakukan, direncanakan itu, kira-kira ada tidak Bu kegiatan yang pernah Ibu lakukan di sekolah ataupun di kelas dan anak-anak itu merasa nyaman dengan tidak mempermasalahkan perbedaan itu, Bu? Eh, ada Bu, seperti kegiatan P5 di sekolah. Ya. Kebetulan P5 kami itu pada hari Sabtu ya Bu. Nah saat itu mereka dikelompokkan tanpa ada protes gitu, langsung membaur ke lapangan bekerja, eh, tidak ada yang protes dari mulut mereka untuk begini Bu, saya nggak mau gitu, tidak ada. Mungkin karena pembelajaran itu ya Bu langsung terjun ke lapangan. Iya, Mereka jadinya bekerja bersama-sama, ada yang menyiram, ada yang mencangkul, ada yang mencabut rumput-rumput gitu. Pada saat itu tema mungkin sesuai juga dengan temanya Bu, yaitu kewirausahaan dengan judulnya ya itu penanaman sayur di lahan sekolah gitu. iya. Baik Ibu Santi, dari beberapa rencana yang telah Ibu jelaskan tadi, kira-kira untuk saat ini yang bisa dilakukan secara cepat atau disegerakan gitu Bu, rencana yang mana Bu? Mungkin dengan melakukan budaya positif di dalam sekolah, salah satunya dengan mengingatkan kembali keyakinan kelas yang ada, yang telah kita sepakati bersama, dan Ya. melakukan P5 yang bisa membuat anak-anak itu nyaman saat belajar dengan tidak membedakan suku, agama, dan ras tersebut. Oke, Bu Santi, kegiatan melakukan budaya positif ya, Bu, kemudian melakukan P5 dengan tema, agar munculnya sikap anak yang tidak membeda-bedakan ya, Bu. Nah, kira-kira, membutuhkan bantuan siapa Ibu untuk menerapkan itu?
Oh, saya rasa Bu, saya membutuhkan bantuannya itu pastinya dengan rekan guru, kepala sekolah, staf TU, terus penjaga sekolah untuk membantu saya membudayakan budaya positif tersebut, baik di kelas maupun lingkungan sekolah. Berarti Ibu Santi ingin melakukan rencana, ini itu dengan cara berkolaborasi ya, Bu, ya? Dengan rekan dan kepala sekolah ya, Bu? Iya Bu, rencananya begitu. Nah, kira-kira kapan Ibu Santi akan melakukan rencana tersebut? Secepatnya, Bu. Mungkin mulai minggu depan saya akan melakukan rencana tersebut. Baik, bagus sekali ya Bu Santi. Dari percakapan hari ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Eh, Alhamdulillah ya Bu ya, setelah melakukan obrolan kita ini Bu, saya terbuka pikiran saya dan bisa mulai terbayang solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah ya Bu. Berarti Ibu Santi sudah bisa menggambarkan untuk bisa merubah pemikiran anak tentang perbedaan yang mereka miliki ya Bu. Seperti anak itu tidak lagi akan mempermasalahkan pada saat mereka harus belajar bersama atau berdiskusi atau diberikan kelompok, dia akan rewel lagi nih, karena lain suku, lain agama, ataupun lain ras ya Bu ya. Iya Bu Dwi, Alhamdulillah. Ya, sebelum saya mengakhiri percakapan kita hari ini, nah setelah berbincang-bincang nih Bu, setelah mengobrol tadi, apa yang Ibu rasakan? Apa yang Ibu rasakan setelah berbincang dan mengobrol dengan saya hari ini? Perasaan saya Bu agak sedikit lega. Banyak yang saya dapat dari solusi yang sudah Ibu Dwi berikan kepada saya. Sangat bermanfaat sekali bagi saya, Bu. Karena selama ini mungkin saya ragu dan bingung menghadapi apa yang sudah saya hadapi atau masalah yang saya hadapi dengan anak-anak murid saya. Tapi setelah berbincang dengan Ibu, alhamdulillah bertambah wawasan saya sehingga saya akan lebih cepat melaksanakan atau mempraktekkan budaya positif ini. Gitu, Bu Dwi. Baik, oke Bu Santi, saya tunggu ya Bu, eee, kabarnya atau tindak lanjutnya nih dari kegiatan kita hari ini. Tadi kan Ibu sudah merencanakan nih beberapa, kemudian Ibu ambil, itu adalah, melakukan P5, kemudian juga melakukan budaya positif di sekolah ya Bu. Nah saya ingin mendengar lagi setelah ini, setelah 1 minggu, setelah hari ini saya ingin tahu lagi, ingin mendengarkan lagi bagaimana nih nanti hasilnya, yang Ibu Santi peroleh setelah menerapkan rencana yang sudah Ibu bikin ya Bu ya. Berarti Ibu akan berkolaborasi ya dengan rekan dan kepala sekolah. Baik, mungkin itu saja Bu untuk hari ini obrolan kita ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Dwi, sudah mendengarkan saya dengan baik. Ya, semoga rencana-rencana Ibu bisa berjalan dengan baik ya Bu dan menghasilkan yang terbaik juga untuk anak-anak ya Bu ya. Ya, Bu. Amin. Ya, saya akhiri ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Santi. Apa kabar hari ini, Bu Dwi? Alhamdulillah, luar biasa sehat saya, Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga sehat, luar biasa juga hari ini, walaupun sedikit mendung, tetap menjaga kesehatan juga. Begitu juga dengan Ibu Dwi ya. Ya, Bu. Nah, Ibu Dwi,
Katanya ada yang mau dibicarakan dengan saya ya. Iya Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dan saya ceritakan dengan Ibu Santi. Oh, baik Bu, mungkin waktu kita tidak banyak, mungkin sekitar 15 sampai 20 menit saja untuk kita ngobrol-ngobrol. Nah, apa ini kira-kira yang mau disampaikan Bu Dwi? Begini Bu Santi, masalah yang ingin saya ceritakan mengenai rekan guru di sekolah saya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan. Dalam artian mereka mengajarkan materi pembelajarannya itu masih menggunakan metode konvensional Bu. Ceramah lagi. Padahal kita ketahui bahwa perkembangan zaman ini sudah canggih. Kemudian teknologi pembelajaran semakin pesat ya Bu. Nah, tapi guru-guru di sekolah saya ini itu tidak mau terjadi adanya perubahan Bu dengan mengandalkan metode konvensional itu tadi. Sehingga pembelajaran di sekolah kami itu kurang bervariasi Bu. Seperti itu, Bu. Padahal kan yang kita ketahui bahwa kurikulum merdeka ini kita dianjurkan untuk memanfaatkan teknologi, agar pembelajaran di kelas itu bisa berpihak pada murid, kemudian murid lebih termotivasi, dengan kegiatan-kegiatan yang menggunakan teknologi itu sendiri, Bu. Baik Bu Dwi, kalau saya garis bawahi, permasalahan Ibu Dwi ini adalah tentang metode pembelajaran dari rekan-rekan Bu Dwi, rekan sejawat yang kurang bervariatif. Begitu ya Bu Dwi ya? Iya, Bu Santi, jadi kurang bervariasi atau bervariatif untuk medianya ataupun model pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas itu masih model yang lama. Oh iya. Nah, kira-kira Bu, dari percakapan ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan atau yang ingin Ibu capai? Dari percakapan hari ini, saya mengharapkan adanya perubahan, Bu, pada pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan saya, terkhususnya dalam hal menyampaikan materi di dalam pembelajarannya, Bu. Oh, baik, ada perubahan ya. Baik, Ibu. Jadi, Ibu Dwi mengharapkan adanya perubahan. Kira-kira tuh eh, seperti apa yang ingin Ibu Dwi lihat atau yang ingin Ibu capai? Perubahan yang ingin saya dapatkan misalnya dalam hal menyampaikan metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih kreatif dengan menggunakan teknologi, misalnya menggunakan aplikasi pembelajaran, Bu. Seperti yang kita ketahui saat ini itu kan Quizy, itu aplikasi Quizy itu lagi tren-trennya nih di kalangan guru-guru yang memang dia memanfaatkan sekali digitalisasi. Ataupun sekedar membuat PowerPoint sajalah, Bu. Agar media pembelajarannya itu berbeda lah atau tidak tuh bervariasi ya Bu, tidak hanya ceramah saja, anak hanya diberi apa itu penjelasan saja tanpa anak tuh bisa melihat kecanggihan saat ini dalam proses pembelajaran Bu. Jadi kurangnya itu di bervariasinya itu. Nah, itu yang ingin saya capai dan saya dapatkan dengan percakapan kita hari ini. Iya. Nah, dari yang Ibu Dwi sampaikan tadi, pembelajaran yang dengan menggunakan model atau metode dan media ajar yang bervariasi tersebut, bisa dikatakan kondisi idealnya itu ya Bu ya kalau sudah semuanya sudah tercapai itu kan kira-kira kita levelkan nih di level 10 paling sempurna gitu ya Bu ya. Terus kira-kira di sekolah Ibu pada saat sekarang ini tentang pembelajaran itu berada di level berapa Bu? Sepertinya Bu berada di level 5. Karena di sekolah kami ini itu banyak guru-guru yang sudah senior, Bu. Jadi secara tingkat kemampuan dalam berteknologi mereka sedikit eee, kurang ya, Bu. Nah, jadi saya rasa saat ini kami berada di level 5. Oh iya, oke. Di level 5 ya Bu ya. Nah, di kondisi sekarang ini kira-kira
di level berapa yang bisa Ibu tingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif tersebut lagi di sekolah Ibu sekarang? Mungkin, bisa ditingkatkan pada level 7 ya, Bu. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit, karena itu kembali lagi karena guru-guru ini sudah pada senior, jadi mungkin ada yang beralasan mereka sudah mau pensiun, jadi untuk apa lagi nih saya mau mencari tahu tentang berteknologi. Nah, mungkin ada juga yang mau, tetapi mereka itu eee, tidak tahu lewat mana, seperti apa untuk mempelajari teknologi ini. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu sudah akan ada perubahan, Bu. Iya. Nah, dari level 5 naik ke 7 itu kan ada 2 level ya Bu ya yang harus dilewati ya. Nah, kira-kira usaha apa yang Ibu Dwi lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih berpikir ya, Bu, apa rencana atau tindak lanjut yang akan saya perbuat untuk membantu teman-teman ini. Nah, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring, Bu, seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara bergantian, Bu. Mungkin itu. Oke. Nah, Ibu Dwi merencanakan dengan metode mentoring ya, atau pendampingan. Nah, kira-kira nih, selain itu, ada tidak Bu strategi yang pernah Ibu terapkan di sekolah dan teman-teman Ibu, rekan-rekan sejawat itu yang nyaman dengan penyampaian tersebut? Gitu. Mungkin kalau bukan dengan mungkin kalau bukan dengan mentoring, mungkin saya coba berkonsultasi dengan kepala sekolah, Bu, atau tidak wakil kepala sekolah untuk mengadakan kegiatan pelatihan atau workshop yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariasi, Bu. Ya, berarti Ibu Dwi ini tadi merencanakan mentoring atau pendampingan dan pelatihan atau workshop ya. Nah, dari beberapa rencana ini, kira-kira Bu Dwi saat ini lebih nyaman melakukan rencana yang mana untuk bisa segera direalisasikan? Sepertinya yang mentoring ya, Bu, ya. Kalau untuk pelatihan itu kita perlu persiapan, Bu. Kemudian persiapannya itu tidak sebentar dan dananya itu juga tidak sedikit karena secara otomatis kita harus mengundang narasumber yang berkompeten di bidangnya dan mungkin lebih nyaman dilakukan oleh guru saat ini yaitu mentoring itu tadi, Bu, atau pendampingan. Oke, mentoring ya Bu ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu Dwi itu memerlukan bantuan siapa saja? Saya kayaknya mungkin saya akan meminta bantuan dengan guru yang memang memiliki skill di IT ya, Bu. Kemudian kepada guru yang biasa menggunakan media pembelajaran di dalam kelas yang memanfaatkan teknologi. Mungkin dengan Ibu Septi dan Pak Udin kayaknya, Bu. Iya, iya, iya. Saya paham. Oke, jadi Bu Dwi ini ingin melakukan rencana dengan cara berkolaborasi ya Bu dengan rekan sejawat Ibu di sekolah. Nah, kira-kira Bu, kapan Ibu Dwi mau melakukan rencana ini? Mungkin secepatnya ya, Bu. Mungkin mulai minggu depan saya akan mencoba koordinasi dulu dengan guru yang saya ajak berkolaborasi nih di dalam sekolah saya dan saya mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Nah, baik Bu Dwi, itu sangat bagus sekali. Nah, terus dari percakapan kita ini Bu,
Apa sih yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah Ibu Santi, setelah melakukan percakapan ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi itu dengan cara merubah uh, teman-teman saya dalam menyampaikan materi di kelas ya Bu, dengan cara kegiatan mentoring itu tadi, dengan berkolaborasi dengan guru yang ahli di bidangnya dan biasa menggunakan atau memanfaatkan teknologi tersebut. Iya, alhamdulillah kalau begitu Bu Dwi, Ibu sudah ada gambaran bagaimana menciptakan pembelajaran yang lebih banyak variatifnya ya. Oke, Ibu Dwi, nanti saya akan tunggu jawabannya bagaimana eh, kelanjutan dari hasil yang sudah Ibu lakukan tadi dari melakukan apa sesuai dengan rencana Ibu di kelas tadi bagaimana itunya. Nah, setelah itu semoga nanti ada rencana-rencana Ibu ke depannya untuk melakukan mentoring kolaborasi ini dengan rekan guru Ibu, rekan sejawat dengan berjalan baik ya Bu ya. Iya Ibu, saya ucapkan juga terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Kemudian mudah-mudahan yang saya lakukan ini nanti akan bermanfaat untuk rekan-rekan saya dan bisa menjadi membawa perubahan di sekolah kami. Ya, sama Ibu. Mungkin lain waktu kita bisa bicara lagi, ada yang mau Ibu bicarakan atau Ibu sampaikan, langsung hubungi saya saja ya Bu ya. Ya, ya Bu. Nah, Bu Dwi, eh, saya mau bertanya dari pembicaraan kita ini, kira-kira setelah tahu metode-metode yang akan Ibu kembangkan, kira-kira nih Bu, apa dan bagaimana perasaan Ibu atau apa yang Ibu rasakan setelah kita melakukan pembicaraan ini? Baik Ibu Santi, yang saya rasakan setelah saya menceritakan permasalahan saya kepada Ibu, meskipun waktunya juga hanya 15 menit ya Bu, tetapi sudah membantu saya dalam merencanakan, kemudian mencari solusi untuk bagaimana perubahan itu terjadi di sekolah saya. Yang tadinya saya, aduh gimana nih kayaknya nggak ada solusi di dalamnya. Setelah berbincang-bincang seperti ini, saya sudah bisa menggambarkan nih, kira-kira ke depannya bagaimana cara saya untuk bisa menolong teman-teman untuk memanfaatkan teknologi itu di sekolah agar media yang digunakan tuh tidak itu-itu saja, metode metode juga yang digunakan tuh tidak hanya ceramah-ceramah saja, gitu Bu. Iya, Biar rasanya itu bahagia dan lega Bu. iya. Ya, saya senang sekali ya Bu ya mendengarnya bahwa Ibu Dwi sudah merasakan kelegaan, senang bisa berbagi begitu ya Bu ya. Alhamdulillah kalau begitu Bu Dwi. Ya Bu, saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu. Ya. Semoga nanti di lain waktu kita ada kesempatan lagi untuk saling berbagi cerita seperti ini ya Bu. Saya akhiri Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.